Apa beda antara ban serep dengan bank serep? Kalau dalam penulisan hanya soal satu huruf saja yang membedakan, ban diberi imbuhan satu huruf K bisa jauh banget maknanya. Meskipun akibatnya bisa sama jika ban serep ataupun bank serep sama-sama meledos, celaka 13 akibatnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, kalau beda pilihan jangan baper. Saya terpaksa in frame lagi karena kayaknya pakai artis AI, artificial intelligence, tidak bisa diterima oleh orang-orang serius dan formal. Apalagi kalau isinya ternyata beda dengan pilihan atau pikirannya. Biasanya langsung dimaki-maki. Karena beda pikiran, apalagi beda pilihan, tidak bisa diterima oleh generasi yang terkontaminasi cara mikirnya Simbah Soeharto, si penguasa Orde Baru itu. Atau nanti bisa bergantian lah, supaya tidak bosan, apalagi hostnya tidak kamera face. Kita dulu sering mendengar istilah ban serep ketika membicarakan yang dinamakan wakil presiden. Sesuatu yang sesungguhnya tak jelas konsepnya dalam kepolitikan Indonesia meskipun tertulis dalam perundang-undangan negara. Dalam UUD 1945 bahkan tertuliskan mengenai peran dan fungsi praksisnya bila-bila masa presiden berhalangan secara tetap. Disitulah pengertian ban serep bila-bila masa, ban utama meledos. Tapi sejak pemilihan presiden langsung oleh rakyat tidak lagi melalui MPR DPR sejak pemilu 2004, istilah ban serep agaknya perlu ditinjau ulang dalam praktiknya pada pilpres langsung. Pertama kalinya Wapres terpilih Yusuf Kala dengan semboyan lebih cepat lebih baik, menunjukkan posisi yang berbeda dengan Wapres-Wapres sebelumnya, apalagi Wapres di zaman Soeharto. Karena mulai ketika Gus Dur menjadi presiden dan dilanjutkan Megawati, posisi Wapres menjadi sangat politis. Bahkan mungkin dengan pengalaman pertamanya karena sangat pede dengan kemenangan sebelumnya, SBY dalam periode kedua memajang ekonom Budiono sebagai cawapres. Tidak ada istilah perimbangan atau simbol-simbol politis di dalamnya. Bahkan muncul keyakinan yang sombong, dipasangin dengan sendal jepit pun SBY akan menang dalam Pilpres 2009. Benar begitu atau karena SBY terluka akibat ulah Wapres sebelumnya? Hanya SBY dan gitarnya yang tahu. Karena pernyataan politiknya yang sering berubah-ubah dan sering oportunistik sifatnya. Dalam Pilpres langsung yang ketiga 2014, perlahan situasi mulai berubah. Dipasangkannya Yusuf Kala sebagai cawapres Jokowi menunjukkan cawapres mendapatkan posisi sangat strategis di sisi politis dan ekonomis. Politis karena dari sisi elektabilitasnya, ekonomis menjelaskan bahwa pencapresan seseorang membutuhkan dana besar. Cawapres kemudian juga menjadi ajang tawar-menawar ketika presidential threshold harus dalam ambang batas tertentu yang bukan hanya memungkinkan tetapi juga mewajibkan partai-partai politik berkoalisi. Dalam capaian suara maksimal 25% dalam pilek, tidak ada mayoritas tunggal atau mayoritas mutlak. Jikapun ada, sebagaimana kenyataannya hanya ada satu atau dua partai seperti yang sekarang ini. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menempati ambang batas presidensial threshold 20%. Partai-partai lainnya, Golkar sebagai runner-up mendapat suara jauh di bawah itu. Hanya 3 partai yang mendapati suara di atas 10%, selebihnya di bawah 10%, sekitar 5%, dan seterusnya di bawah 5%.
Angka-angka persentase itu mungkin relatif fix karena swing voters yang juga tidak pernah lebih dari 25%. Selebihnya adalah para pemilih die hard. Dengan pembagian angka seperti itu bisa dipastikan pula dengan ego masing-masing partai, setiap pilpres akan diikuti antara 3 sampai dengan 4 pasangan. Rasanya sangat sulit memaksakan untuk 2 pasangan dengan alasan apapun. Namun dengan margin yang sangat tipis dari permodalan masing-masing partai, masalah cawapres menjadi jauh lebih sulit dibanding capres. Kenapa? Ya karena preferensi kepolitikan dalam pilpres di Indonesia tak bisa lepas dari elektabilitas personal calon. Maka patutan wapres bukan lagi dalam soal ban serep, tetapi sebagai bang serep. Bang serep tentu jauh lebih dikdaya dibanding ban serep. Jika capres dengan kriteria-kriteria politis, maka cawapres menjadi lebih rumit karena aspek elektabilitas penilaiannya bukan hanya dari sisi preferensi politik, identitas, dan kewilayahan, melainkan juga makna lain dari bang serep tadi. Disitulah orang-orang yang dalam preferensi politik lebih kuat dibanding capres seperti Mahfud MD, Ridwan Kamil, Ahok, Tuanku Guru Bajang. Ketika tersingkir di bursa capres tak bisa di-downgrade ke cawapres. Nama-nama Erick Thohir, Sandiaga Uno membuktikan hal itu. Walaupun 2 kali pengalaman kemenangan PDIP dalam pilpres juga menunjukkan seorang capres tidak punya peran signifikan dalam memilih cawapres. Jokowi tak bisa menolak ketika partai memilih Yusuf Kala sebagai pasangannya. Jokowi hanya bisa menepuk jidat sendiri sebagai tanda tak mampu menolak Yusuf Kala yang semula menghina-hina Jokowi sebagai tidak pantas dalam posisi capres. Bahkan dalam pilpres kedua, Jokowi lebih tak bisa menentukan lagi ketika 3 partai dari 6 partai pendukungnya, PKB, Nasdem, Golkar, menolak nama Mahfud MD yang menjadi pilihan kuat Jokowi. Kita tahu tragedi politik itu. Maka kalau sekarang misalnya Surya Paloh dan lainnya di Koalisi Perubahan menyerahkan nama cawapres pada capresnya, itu adalah omongan politik yang cenderung bokis. Surya Paloh tak bisa menerima begitu saja AHY sebagai cawapres karena pasti menurutnya, juga menurut Yusuf Kala sebagai orang di belakang layar Koalisi Perubahan yang antitesa Jokowi, tidak mau membesarkan anak macan menjadi macan yang akan mengerkah kepala tuannya. Mereka pasti berhitung soal Pilpres 2029, bukan berpikir tentang apa yang diharapkan oleh rakyat jelantah.